Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Berkenaan dengan himbauan pemerintah tentang COVID-19, kita masih beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dengan memuji Mulia Sembah Raja Mulia. Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapan-Nya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangan-Nya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan kasih Tuhan. Dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Inilah kesaksian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi persekutuan kita. Kita menyambut dengan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur, yaitu Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami percaya, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Bapa, karena Bapa senantiasa memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberikan kami berkat secara rohani dan jasmani. Itu semua kami terima karena belas kasihan Tuhan terhadap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk keluarga yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, sesungguhnya ada begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Jika kami menghitungnya, jari jemari kami kurang banyak untuk menghitung betapa banyaknya berkat Tuhan yang telah kami terima. Bapa, sebagai manusia yang lemah, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami lalai melakukan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati sesama kami, hati orang tua, anak, istri, suami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang membawa segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami katakan. Berkenanlah kiranya Tuhan memberikan kami pengampunan. Biarlah darah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah tercurah di bukit Golgota berkenan menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pada saksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan, penyucian, dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan bagi sidang jemaat. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, mari kita menyahut dengan pujian, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kiranya berkenan akan memakai. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan.
Jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, berikan Roh Kudus, berikan mereka kemampuan untuk mendengar, untuk mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 5 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakan bagi sidang jemaat. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikian pula para penyanyi orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, mengerti, dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap bahwa di pagi hari ini di dalam ibadah kita semua ada dalam sukacita. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang bersedih, tapi biarlah semuanya ada dalam sukacita, ada dalam hati yang gembira, ada dalam suasana yang senang beribadah bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus bergembira? Ada banyak sekali saudara-saudara alasan seseorang untuk merasa senang, untuk merasa bersukacita, untuk merasa bergembira. Misalnya baru saja dapat hadiah. Misalnya baru saja sembuh dari sakit. Misalnya baru saja naik pangkat. Baru saja naik jabatan. Dan sebagainya. Semua itu tentu membuat perasaan seseorang menjadi senang. Menjadi gembira. Menjadi bahagia. Tapi sebaliknya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Ada banyak juga alasan mengapa orang tidak senang, tidak bahagia, tidak bersuka cita, tidak bergembira. Misalnya salah satu yang terupdate adalah situasi virus corona. Tentu ada banyak orang yang tidak senang dengan situasi ini. Tentu ada banyak orang yang menjadi sedih, tidak bisa bekerja, dirumahkan, makan susah, uang juga susah untuk didapat. Semua ini tentu membuat orang menjadi sedih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah lagu yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Lagu ini mengajak setiap orang yang menyanyikan supaya memiliki hati yang gembira, hati yang senang, hati yang bahagia. Artinya bahwa hati yang gembira membuat orang pasti akan menjadi sehat. Ya. Membuat orang menjadi tersenyum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang gembira sangat mempengaruhi hubungan atau relasi seseorang dengan orang lain. Misalnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saudara-saudara pergi kundangan, lalu bertemu dengan banyak orang di sana. Saudara-saudara hanya cemberut saja, hanya murung, memperlihatkan bahwa saudara tidak bergembira. Orang lain pasti akan berkata, kenapa dia? Rasanya lesu sekali. Ketika diajak berbicara, dia hanya diam saja. Pasang muka, masam, tidak ada respon. Orang pasti akan berpikir, sombong juga orang ini. Saya ajak ngomong, dia tidak mau berbicara. Itu karena situasi hatinya tidak bergembira. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kita mempengaruhi juga. Situasi hati kita mempengaruhi hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Saat hati kita gembira, maka kita akan mampu memuji Tuhan dengan senang hati. Saat hati kita begitu bersuka cita, begitu bergembira, maka setiap pujian yang kita sampaikan di hadapan Tuhan pasti akan menjadi berkat. Pasti akan diterima oleh Tuhan. Tidak banyak, ada juga orang-orang yang datang ke gereja hanya duduk saja di gereja. Ketika diajak bernyanyi, hanya diam saja. Menandakan bahwa hatinya tidak bersuka cita. Tapi lain dengan orang yang bersuka cita, ketika datang ke gereja, duduk di gereja, ketika diajak bernyanyi, maka bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang gembira adalah sebuah keharusan. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Adalah pemberian kita kepada Tuhan. Jadi harus kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan hati yang gembira. Saudara-saudara bisa bayangkan, jika seorang anak muda memberikan hadiah kepada pacarnya. Lalu diberikan hadiah itu dengan muka yang cemberut. Dengan muka yang datar, tanpa ada perasaan apapun. Pacarnya pasti akan bertanya, kamu tulus gak ngasih ini untuk aku? Kamu senang gak memberikan ini untuk aku? Tapi kalau pacarnya memberikan disertai dengan kata-kata yang manis, ungkapan kasih sayang yang luar biasa,
pasti diterima dengan baik oleh pacarnya. Begitu juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersuka cita, ketika kita bergembira, maka haruslah kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pujian yang kita berikan untuk Tuhan, kita nyanyikan, kita lantunkan dengan penuh sukacita, maka pujian itu akan layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bertakhta di atas setiap pujian kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Introitus kita mengajak kita mengingat kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bergembiralah, bersukacitalah, karena Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tidak ada pekerjaan yang tidak luar biasa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita harus bersukacita, harus bergembira, harus memuji Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan sungguh ajaib bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo mampu memiliki sukacita, mampu bergembira, dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bacaan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pentahbisan bait suci, rumah Allah. Bait suci memiliki ikatan emosional yang sangat erat antara bangsa Israel dengan Tuhan. Bait suci memegang peran yang sangat penting dalam persatuan bangsa Israel. Bangsa Israel sebelum didirikan bait suci, mereka beribadah di tempat-tempat yang ada, di ritus-ritus ibadah. Tapi setelah selesai pembangunan bait suci, mereka difokuskan tempat ibadahnya ada di Yerusalem. Jadi mereka tidak lagi beribadah di Sion, di Sinai, tapi mereka bersatu memuji Tuhan di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Salomo ketika bait suci sudah selesai dibangun, betapa bersukacitanya Salomo. Ia sangat senang sekali karena bangsa Israel sekarang bisa bersatu memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan sukacita, ungkapan syukur dari Salomo adalah dengan ia memotong kambing, domba, sapi, lembu yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini dapat kita baca di ayat yang ke-6. Jadi itulah ungkapan syukur, ungkapan sukacita, ungkapan hati yang gembira dari Salomo bagi Tuhan. Ia mempersembahkan korban yang tak terhitung banyaknya. Di samping itu juga saudara-saudara, di samping Salomo memberikan korban bakaran bagi Tuhan, ia mengajak masyarakat untuk menyembah Tuhan. Kaum Lewi disiapkan untuk mempersembahkan puji-pujian. Kita bisa membaca di ayat yang ke-12. Ada 120 peniup nafiri,
Saudara-saudara, saya membayangkan betapa megahnya, betapa mewahnya acara itu. Diiringi dengan pujian yang begitu luar biasa. Orang bernyanyi, orang bersuka cita di bait Allah yang begitu luar biasa. Mereka memuji Tuhan pasti dengan sungguh-sungguh. Mereka memuji Tuhan dengan alat-alat musik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sangat berkenan terhadap puji-pujian yang sungguh-sungguh. Setiap orang yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian yang dinaikkan. Sama seperti bacaan kita melihat di ayat yang ke-12 sampai 14. Ketika orang-orang para imam-imam itu menaikkan pujian, para peniup nafiri itu meniup nafirinya. Kemuliaan Tuhan ada di atas puji-pujian itu. Ada di dalam rumah Tuhan itu, bait suci itu. Itulah bukti saudara-saudara bahwa Tuhan berkenan di atas puji-pujian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Salomo. Mengapa Salomo bisa memiliki hati yang bersuka cita, hati yang gembira, hati yang mau memuji Tuhan? Mengapa Salomo bisa? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Salomo sendiri mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang mengalami, diberkati dan disertai oleh Tuhan yang mampu memuji Tuhan. Yang merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal 1, ketika Salomo memohon hikmat di Gibeon. Sebelum berdoa, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Jadi 1000 yang dipersembahkan oleh Salomo untuk datang memohon hikmat kepada Tuhan. Dan malam itu juga Allah hadir menjumpai Salomo dan bertanya, apa yang kamu minta? Kekayaan, kemasyuran, nyawa pembencimu, takhta dan sebagainya. Tapi Salomo menjawab apa? Tuhan, aku tidak minta itu. Tapi berikanlah aku hikmat kebijaksanaan. Tapi jawab Tuhan, oleh karena kamu meminta hikmat dan kebijaksanaan, kamu tidak meminta kekayaan, kamu tidak meminta nyawa orang yang membenci kamu. Maka sekarang aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Dan aku akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan tidak ada raja sebelum kamu dan sesudah kamu yang memiliki hikmat seperti engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Salomo mengalami penyertaan dan berkat Tuhan, diberikan kekayaan, diberikan hikmat. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Salomo meminta kepada Tuhan, sebelum Salomo ingin berjumpa dengan Tuhan, Salomo memberikan persembahan 1000 korban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, maunya meminta saja kepada Tuhan, tapi tidak mau memberi kepada Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah dari kehidupan Salomo. Salomo memberikan 1000 korban.
untuk meminta hikmat? Beranikah kita memberi untuk Tuhan? Beranikah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Jadi Salomo bersuka cita karena Salomo sendiri mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Salomo memiliki sukacita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup? Salomo mengalami bagaimana Allah bekerja menuntun di dalam penyelesaian pembangunan bait Allah. Bukan hanya itu saja, Salomo ingat terhadap komitmennya bahwa ia harus mendirikan bait Allah untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang kedua ayat yang keempat. Ketika Salomo meminta kepada Raja Tirus untuk memberikan kayu yang terbaik dari Tirus untuk pembangunan bait Allah. Salomo mengatakan, berikanlah kayu-kayu yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Karena di sanalah kami orang Israel harus mempersembahkan bagi Tuhan. Jadi di sini ada komitmen dari Salomo. Ia ingin mendirikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ia ingin mendirikan bait Allah yang terbaik. Ia memakai bahan-bahan yang terbaik. Ia memohon dari Raja Tirus. Komitmennya yang kuat untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Itulah yang membuat Salomo bisa tetap bersuka cita. Dan ketika ada komitmen yang baik bagi pekerjaan Allah, saya percaya bahwa pasti Allah akan memberkati dan menuntun semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap jemaat yang memiliki komitmen yang baik bagi Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Hidupnya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Salomo buktinya. Komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan membuat ia diberkati. Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam pembacaan kita belajar dari kehidupan Salomo bahwa ada kemuliaan Tuhan di atas puji-pujian. Bagaimana Salomo mengajak para imam untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Allah berkenan atas puji-pujian itu. Dengan alat-alat musik yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan kita Jemaat Galang Buana, banyak sekali kita diberikan talenta. Banyak sekali kita diberikan alat-alat musik. Mari kita pergunakan itu. Dan yakin bahwa Tuhan berkenan menerima setiap puji-pujian kita. Kalau kita memberikannya dengan penuh sukacita. Dengan hati yang gembira. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perbuatan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan dengan hati yang sukacita. Bergembiralah. Belajarlah dari Salomo. Bagaimana Salomo tetap bersukacita. Tetap melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah bekerja untuk Tuhan. Percaya dalam setiap situasi yang sekarang ini, virus corona, Tuhan bekerja.
Tuhan akan menyatakan sesuatu yang ajaib bagi kita yang sakit, bagi kita yang berkesusahan, bagi kita yang memiliki masalah rumah tangga. Tuhan akan bekerja. Bagi kita, anak-anak Tuhan, bersukacitalah, pujilah nama Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Bapa kami yang di surga, kami tahu dan kami yakin bahwa Bapa sungguh luar biasa memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar dari Salomo yang tetap bersukacita karena mengalami berkat dan penyertaan Tuhan. Karena tetap ingin memiliki komitmen, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, memberikan puji-pujian kami sebagai persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang menginginkan kami juga hidup dalam kasih. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan Bapa. Kami membawa bangsa dan negara kami. Bapa, berkenanlah kiranya Tuhan akan melawat bangsa kami. Situasi pandemi virus corona yang terjadi di bangsa kami sungguh meresahkan kami sebagai warga bangsa Indonesia. Kami hanya berharap kepadamu, berkenanlah kiranya Bapa menolong bangsa kami menghadapi ancaman virus corona. Bapa, dari tempat ini saat ini kami berdoa bagi para medis yang bekerja, yang berusaha, yang mendampingi, yang memberikan perawatan bagi setiap korban, setiap pasien virus corona. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Proteksi mereka dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka jangan sampai terkena virus corona.
Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemerintah yang juga berusaha memberikan himbauan kepada masyarakat. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan di dalam mereka mengambil setiap keputusan-keputusan. Biarlah semuanya keputusan yang diambil berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi kami warga negara Indonesia. Berikanlah kami hati yang patuh, hati yang taat kepada himbauan pemerintah. Janganlah kami menjadi keras hati, janganlah kami menjadi orang yang bebal, yang tidak mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Tapi biarlah kami sebagai warga negara Indonesia, kami boleh mentaati setiap anjuran sebagai bentuk ketaatan kami kepada pemerintah, terlebih-lebih kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap pasien yang dirawat di setiap rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Biarlah mereka boleh dirawat dengan baik. Biarlah mereka boleh dengan sabar menerima perawatan dari setiap tenaga medis. Kami berdoa untuk keluarga korban. Kiranya Tuhan akan memberikan mereka penghiburan bagi yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan penghiburan atas setiap situasi-situasi yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Pulau Bali ini, di mana semakin hari semakin banyak orang yang terjangkit virus corona. Bapa, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Bapa. Biarlah kuasa Tuhan nyatakan dengan terhentinya rantai penyebaran virus corona. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan kiranya akan memberkati. Jadikanlah gereja Kristen Protestan di Bali sebagai saluran berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Bali. Tuhan kiranya akan memberkati, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, memberikan mereka hati yang bersih untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi wakil Tuhan di gereja Bali. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk persekutuan jemaat Galang Buana. Tuhan kiranya akan memberikan kami damai dan sejahtera Tuhan bagi jemaat Galang Buana. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya akan menjamah mereka. Jika ada yang sakit DB, sakit apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjamah. Biarlah kuasa Tuhan nyatakan. Dan dengan pertolongan Tuhan jamah segala penyakitnya. Jika ada yang mengalami kelemahan tubuh karena sudah lanjut usia, Tuhan kiranya akan menguatkan, meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Dan biarlah mereka menaruh iman dan keyakinan mereka. Walaupun tubuh mereka semakin lemah, tapi iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah saudara-saudara kami yang berulang tahun, boleh Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah dengan pertambahan usia, semakin kuat juga imannya di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, jika ada dari jemaat Tuhan yang bergumul
masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan akan senantiasa menolong mereka di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persekutuan ini. Tuhan berkati senantiasa, biarlah kami menjadi persekutuan yang kokoh. Biarlah kami menjadi persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Kami saling mengasihi, saling memberkati satu dan yang lainnya. Biarlah kami saling mendoakan. Biarlah kami saling berbagi di setiap situasi yang kami hadapi. Bapa kami yang di surga, kami berdoa secara khusus untuk anak kekasih kami Aju dalam kelemahan tubuhnya. Bapa, jika anakmu ini harus ikut kemoterapi, Bapa berkati. Kami percaya bahwa proses Tuhan adalah yang terbaik. Mujizat Tuhan masih mungkin terjadi untuk anak kekasih kami Aju. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi permohonan kami. Doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan ini didasari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keadaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan iringi persembahan ini dengan NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang telah hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin terhancur pula hatinya. Berapa yang telah hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kami undang sidang Jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah kami yang menjaga, memelihara dan menuntun kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi pada pagi ini. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Apa yang kami berikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sebelum kami mempergunakannya, biarlah kiranya Tuhan yang menyucikan dan memberkati. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami, biarlah semuanya boleh mendatangkan sukacita dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani.
senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan sungguh luar biasa memelihara dan memberkati kehidupan kita. Sekarang sebelum saudara-saudara kembali ke dalam kehidupan saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin.